Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum topik 6, Pembiasan Cahaya, Fisika Dasar 2. Tujuan percobaan dari topik 6 ini yaitu mahasiswa dapat menyelidiki hukum Snellius untuk pembiasan cahaya. Untuk media pembelajarannya, kita akan menggunakan simulasi PET berjudul Bending Light 1.1.20. Nah, untuk langkah menginstal program PET-nya sudah tertulis di sini. Nanti teman-teman tinggal mempraktekkannya sendiri. Berikutnya, di sini ada catatan bahwa tulisan yang diberi warna hijau di setiap kegiatan nanti memiliki arti bebas. Jadi, teman-teman masih bisa mencoba variasi nilai lain, namun dengan catatan masih dengan variabel yang sama. Nah, langsung saja. Di sini ada materinya. Kemudian di sini ada prosedur percobaannya. Untuk 1.1 ini, apakah sudut datang θD mempengaruhi sudut bias θB? Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Di sini tertulis bahwa variabel bebasnya yaitu sudut datang, variabel terikatnya sudut bias, untuk variabel kontrolnya medium pertama, air dengan indeks bias N1 sebesar 1,333, kemudian medium keduanya kaca dengan indeks bias sebesar 1,500, kemudian untuk warna sinar yang masuk adalah sinar merah. Nah, di sini kita akan langsung saja ke percobaannya menggunakan PET Colorado. Kita buka aplikasinya. Jadi, PET Colorado ini teman-teman bisa mengaksesnya melalui Bismart ataupun dengan melalui web dari PET-nya itu sendiri dengan nama pet.colorado.edu. Nah, setelah teman-teman sudah mendownload PET Colorado-nya, teman-teman nanti akan disuruh untuk memilih ada intro, prisma, dan Murtals. Nanti teman-teman langsung saja pilih yang Murtals. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada material atau medium 1. Nah, terdiri dari air atau udara, water atau air, glass atau kaca. Kemudian ini material atau medium 2. Masih sama ya seperti yang di atas. Di sini ada indeks biasnya atau N-nya. Di sini indeks bias atau N1, di sini adalah N2-nya. Kemudian di sini ada ray atau sinar. Ini warnanya bisa berubah-ubah. Nah, di sini ada busur. Di sini terdapat icon garis normal. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah angles atau sudut. Nah, kita klik saja angles agar nanti sudutnya tertampil atau tertera di layarnya. Kemudian pertama-tama kita mengatur materialnya dulu. Di sini saya contohkan air atau water bahasa Inggrisnya ya. Nah, dengan indeks bias 1,333. Nah, nanti teman-teman bisa memilih sendiri atau memvariasikan sendiri materialnya, mau air, water, atau glass. Kemudian untuk medium keduanya saya memilih
kaca atau glass. Nah ini sudah pas di glass. Kemudian indeks biasnya 1,500. Untuk warna sinar yang masuknya saya akan memilih warna merah. Nah ini dia. Kemudian caranya dengan kita beri busur, kita letakkan di garis tengah-tengahnya. Nah seperti ini sudah pas. Nah kemudian kita diminta untuk memvariasikan sudut datang dan kemudian menghitung sudut biasnya. Nah, di sini kita akan memvariasikan sudut datang. Yang pertama, kita akan mencoba pada sudut 15 derajat. Perlu hati-hati ya teman-teman agar tidak salah nanti nilainya. Nah, sudah. Di sini sudut datangnya sudah pada 15 derajat. Kemudian di sini juga tertampil sudut biasnya. Jadi otomatis ya tertampil sudut biasnya yaitu sebesar 13,3 derajat. Nah, nanti teman-teman akan memvariasikan sudut datang ini sebanyak 6 kali percobaan. Jadi misal yang pertama 15, kemudian nanti 30 derajat, kemudian 45 dan seterusnya. Ini nilainya bebas ya, terserah pada teman-teman sekalian. Kemudian nanti teman-teman juga menuliskan sudut biasnya pada tabel hasil percobaan. Oke, kita kembali lagi ke modulnya. Nah, di sini jadi nanti teman-teman menuliskan hasil percobaan yang tadi telah dilakukan dari 1 sampai 6. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung sin theta D-nya. Sin theta D itu adalah nilai dari sin theta D yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman hitung sendiri sin dari theta D-nya itu satu persatu ya. Misalnya di nomor 1 sin 0 berapa, kemudian sin 15 berapa, seperti itu. Begitu juga dengan sin theta B-nya, yaitu sin dari nilai sudut biasnya yang ini. Kemudian teman-teman juga diminta untuk menghitung sin theta D per sin theta B. Jadi nanti hasil dari sin theta D yang ada di sini diperkan dengan atau dibagikan dengan sin theta B per masing-masing ya, masing-masing nomor. Jadi nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, sampai dengan nomor 6. Kemudian teman-teman bisa menuliskan hasil pembagiannya di sini. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya akan teman-teman jawab. Kemudian juga ada kesimpulan yang harus teman-teman simpulkan. Kemudian untuk tabel 2-nya 1.2, apakah medium material kedua akan mempengaruhi sudut bias atau theta B? Nah, pada percobaan kedua ini teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu. Variabel bebasnya yaitu medium material kedua, variabel terikatnya sudut bias atau theta B, kemudian variabel kontrolnya ini sudah ditentukan. Namun di sini yang ditandai warna hijau hanya pada warna sinar yang masuk. Jadi teman-teman bisa bebas memilih warna sinar yang masuk.
ini dia untuk tabel keduanya. Jadi teman-teman diminta untuk mencatat besar sudut bias atau θB yang diperoleh di sini. Nah, langsung saja kita ke pad-nya. Untuk menghapus percobaan yang telah kita lakukan tadi, teman-teman bisa langsung mengklik ikon kanan bawah ini. Nah, sudah terhapus. Kemudian jangan lupa untuk mengklik icon angles lagi atau sudutnya lagi. Setelah itu, teman-teman bisa mengatur materialnya atau mediumnya. Medium yang pertama dituliskan yaitu udara atau air. Nah, ini sudah tepat pada udara atau air. Kemudian untuk medium keduanya itu bebas. Saya akan memilih custom dan di sini air. Nah, jangan lupa ditaruh busurnya di sini agar memudahkan kita dalam menghitung. Kemudian tekan tombolnya. Nah, di sini kita akan memvariasikan N2-nya ya, teman-teman. Yang ini N2-nya atau indeks biasnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh sudut datang 30 derajat. Nanti teman-teman bisa bebas memilih berapa sudut datangnya. Saya akan contohkan 30 derajat. Sebentar. 30. Nah, sudah pas. Nah, setelah itu kita akan memvariasikan N2-nya. Jadi saya akan memvariasikan dengan N2 yang pertama yaitu 1000. Kemudian kita lihat nanti sudut biasnya berapa. Nah, di sini tertulis 30,0 derajat. Kemudian misalnya setelah 1000 saya akan membuat variasi 1100. Nah, untuk 1100, nah, maka diperoleh sudut biasnya 27,1. Begitu pula seterusnya sampai ke data ke-7 atau dengan 7 variasi. Baik, kita lihat lagi modulnya. Nah, di sini ya, teman-teman diminta untuk menuliskan sampai 7 percobaan. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung sin theta D dibagi dengan sin theta B. Caranya seperti yang tadi, sama. Kemudian untuk N2 per N1-nya caranya dengan yang di sini sudah tertera, nanti N2 yang teman-teman peroleh dibagi dengan N1 1000. Baik, untuk selanjutnya juga ada pertanyaan yang nanti wajib teman-teman jawab dan juga ada kesimpulan yang bisa teman-teman simpulkan di sini. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan percobaan ketiga dari praktikum pembiasan cahaya. Nah, seperti biasanya pada percobaan sebelumnya di sini sudah tertera prosedur percobaannya. Untuk variabel bebasnya yaitu medium material pertama, untuk variabel terikatnya yaitu sudut bias, untuk variabel kontrolnya medium material kedua, kostum dengan
indeks bias N2 sebesar 1,600, sudut datang sebesar 30 derajat, dan warna sinar yang masuk yaitu sinar merah. Namun nanti teman-teman bisa memperoleh atau memvariasikan sinar yang lain, tidak harus warna merah. Ini untuk gambaran dari percobaan 3. Kemudian ini untuk data atau tabel data percobaan 3. Nah, di percobaan 3 ini nanti kita akan memvariasikan N1-nya ya teman-teman. Jadi N1-nya nanti terserah pada teman-teman mau mengambil data berapa saja maksudnya, dan mengambil nilai dari sudut datangnya sebesar berapa. Nanti teman-teman diminta untuk melakukan 7 kali pengambilan data. Nah, langsung saja kita ke pet Colorado-nya. Nah, di sini kita akan mengatur mediumnya terlebih dahulu. Untuk medium material kedua yaitu custom dengan indeks bias 1600. Kemudian untuk medium material pertamanya itu bebas. Saya akan mencontohkan custom dengan nilai 1600. Lalu seperti biasa, jangan lupa klik icon angels atau sudut dan juga memasang busurnya. Nah, setelah itu klik tombol merah pada sumber sinarnya. Nah, di sini kita akan memvariasikan nilai dari N1-nya. Untuk sudut datangnya, teman-teman bebas memilih mau sudut berapa. Saya akan mencontohkan pada sudut 30 derajat. Nah, seperti ini, 30 derajat. Dengan N1 saya akan memilih angka 1600. Nah, di sini. Nah, maka akan diperoleh hasil dari sudut biasnya yaitu sebesar 30 derajat. Kemudian nanti teman-teman bisa memvariasikannya. Saya akan memvariasikan N1-nya ke 1500. Nah, sudah. Maka didapatkan nilai dari sudut biasnya sebesar 28 derajat. Nanti teman-teman bisa melakukan pengambilan data sebanyak 7 kali dan langsung dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini. Setelah itu, nanti teman-teman diminta untuk menghitung sin theta D dibagi dengan sin theta B. Caranya masih sama seperti pada percobaan yang di atas, yaitu mencari nilai sin dari theta D-nya. Kalau misalnya 30 ya sin 30, tapi teman-teman nantikan nilainya beda, jadi dicari sendiri sin dari angkanya, kemudian sin dari theta B atau dari sudut biasnya ini yang sudah diperoleh dari data hasil. Nah, lalu ada juga teman-teman diminta untuk menuliskan atau menghitung N2 dibagi dengan N1. N2-nya ini 1600, kemudian N1-nya nanti tergantung pada nilai atau angka yang teman-teman ambil. Seperti itu, nanti langsung dituliskan saja jumlahnya atau hasilnya di sini. Begitu pula dengan sin theta D dibagi dengan sin theta B. Nah, seperti pada percobaan yang sebelumnya, di sini juga ada beberapa pertanyaan dan kesimpulan yang nantinya teman-teman jawab dan simpulkan.
Kemudian kita beralih ke tabel 4. Pada 1.4 ini persoalannya yaitu apakah warna cahaya mempengaruhi sudut bias? Untuk percobaannya, variabel bebasnya yaitu warna sinar yang masuk. Untuk variabel terikatnya sudut bias. Untuk variabel kontrolnya medium material pertama yaitu air atau water. Medium material kedua kaca atau glass. Kemudian sudut datangnya sebesar 40 derajat. Seperti ini gambaran dari percobaan 4. Nah, nanti teman-teman diminta untuk memvariasikan warna sinar yang masuk. Ini. Langsung saja kita ke pad-nya. Nah, kita hapus dulu. Kemudian klik Angels. Perbedaannya dengan percobaan sebelumnya, di sini kita menggunakan wave ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita menggunakan ray. Kalau ray kan tadi seperti ini sinarnya. Nah, untuk wave maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan mediumnya atau materialnya. Untuk medium yang pertama yaitu kita ganti ke water atau air. Nah, kita ganti water. Sudah. Kemudian untuk yang medium keduanya kaca atau glass. Nah, ini sudah pada kaca atau glass, jadi tidak perlu kita ganti lagi. Kemudian kita pasangkan kembali atau kita pasangkan lagi busurnya. Nah, setelah kita masang busurnya, kita mengatur warna sinar yang masuk. Nah, di sini nih. Nanti teman-teman bisa memvariasikan sendiri, memilih nilai berapa yang akan diambil. Saya akan mencontohkan pada nilai 380. Nah, pada nilai 380 ini nanti sudut datangnya teman-teman juga boleh memvariasikannya sendiri ya. Saya akan mengambil contoh 40 derajat. Jadi nanti dari data 1 sampai terakhir, kalau untuk sudut datangnya ini hanya satu, yaitu 40 derajat. Nah, setelah itu kita akan melihat berapa nilai dari sudut bias yang dihasilkan. Di sini tertera bahwa nilai sudut biasnya yaitu 34,8 derajat. Selain dari nilai sudut bias, kita juga disuruh untuk melihat atau menentukan nilai dari indeks biasnya, indeks bias medium 1 dan medium 2. Di sini kita bisa langsung lihat dari sini. Ini nilai N1-nya ya teman-teman, sebesar 1,345. Kemudian untuk nilai N2-nya 1,519. Nah, jadi nanti nilai dari N1, N2, dan juga sudut biasnya ini langsung kita tuliskan ke tabel hasil percobaan. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman diminta untuk memvariasikan data sinar yang masuk sebanyak 4 kali pengulangan. Kemudian menuliskan sudut biasnya. Selain itu juga menuliskan indeks 1 atau N1-nya, kemudian juga N2-nya. Nah, selain itu teman-teman diminta untuk menghitung sin theta D dibagi dengan sin theta B seperti pada percobaan sebelumnya. Caranya juga sama ya teman-teman. Untuk N2 dibagi N1-nya, caranya juga masih sama seperti pada percobaan yang atas. Nah,
Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan juga kesimpulannya dari masing-masing tabel. Nah, selanjutnya kita ke tabel kelima. Untuk 1.5 ini, persoalannya yaitu apakah sudut datang atau θ D mempengaruhi sudut bias? Nah, untuk percobaan variabel bebasnya di sini titik-titik, nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Begitu juga dengan variabel terikatnya. Kemudian untuk variabel kontrolnya di sini medium pertama dicontohkan kaca atau glass dengan indeks bias 1500, kemudian medium keduanya yaitu air atau water dengan indeks bias 1,333. Untuk warna sinar yang masuk di sini adalah sinar merah. Namun di sini nanti teman-teman bisa mengganti atau merubah, jadi tidak harus sama dengan yang ada pada modul ini. Nah, nanti kita akan memvariasikan nilai dari θ D-nya ya teman-teman, atau sudut datangnya. Kemudian kita disuruh untuk mencari sudut biasnya, sin θ D-nya, sin θ B-nya, dan juga sin θ D dibagi dengan sin θ B-nya atau hasil akhirnya. Nah, langsung saja kita ke pad Colorado-nya lagi. Kita buka, hapus dulu percobaan yang tadi. Jangan lupa klik Angels. Kemudian busurnya kita masukkan. Nah, kalau sudah pas, nah seperti ini. Nah, sudah. Nah, setelah mula-mula kita akan mengatur mediumnya terlebih dahulu. Medium yang pertama saya contohkan di sini yaitu kaca atau glass. Nah, glass dengan indeks bias 1500. Kemudian untuk medium kedua saya contohkan yaitu air atau water dengan indeks sebesar 1,333. Nah, setelah itu sinar yang masuk tetap ya warna merah. Kemudian seperti biasa kita akan mencari dari sudut biasnya. Nah, seperti pada percobaan yang pertama tadi, jadi di sini kita juga akan memvariasikan nilai dari sudut datangnya. Saya beri contoh, jika saya memilih nilai 15 derajat. 15 derajat. Jadi di sini juga dibutuhkan kehati-hatian dan juga kejelian ya teman-teman. Oke, 15 derajat. Nah, pada 15 derajat ini kita lihat sudut biasnya berapa. Nah, di sini sudah tertulis sebesar 17,0 derajat. Nah, nanti teman-teman bisa memvariasikannya lagi dengan melakukan pengambilan data sebanyak 6 kali. Nah, kita akan kembali ke modul. Nah, di sini ya tabel 5 teman-teman. Nanti kan teman-teman memvariasikan sudut datangnya. Nah, kemudian menuliskan hasil dari sudut biasnya yang sudah teman-teman dapat tadi. Teman-teman nanti juga diminta untuk menghitung sin θ D-nya, sin θ B-nya, kemudian sin θ D
dibagi dengan sin theta B-nya dan dituliskan hasil akhirnya. Caranya masih sama seperti pada percobaan-percobaan sebelumnya ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab nantinya dan juga kesimpulan dari tabel 5 ini. Selanjutnya ada mari berpikir. Di sini terdapat tabel 6. Nah, di tabel 6 ini nanti teman-teman diminta untuk mengisi titik-titik yang kosong atau mengisi dengan jawaban yang tepat. Contohnya, di sini ada bahan diskusi. Bahan diskusi ini adalah pertanyaannya, bagaimana besarnya sudut datang dan sudut bias sama, besar, lebih besar, atau lebih kecil. Nah, di sini sudut datang, titik-titik sudut bias. Nanti kalau misalnya jawabannya sama besar, dituliskan sama besar, atau misalnya lebih besar, dituliskan lebih besar, ataupun jika jawabannya lebih kecil, dituliskan lebih kecil di sini. Nah, kemudian di sini tabelnya sampai bagian D. Nah, selanjutnya pada bagian C ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya sudut bias? Nanti teman-teman bisa jawab. Lalu untuk informasinya ada di sini. Posisi atau letak bayangan. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Di sini juga ada konsolidasi. Nah, konsolidasi ini nanti teman-teman diminta untuk mengamati gambar 12 ini terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini dari A sampai dengan G. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan ke saya atau langsung ditanyakan di grup saja, tidak apa-apa. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.